Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdillah di channel YouTube Alwin Abdillah. Ketemu lagi kita pada hari yang berbahagia ini di channel yang bercita-cita untuk senantiasa menaburkan kebaikan di setiap harinya. Untuk para audiens semua yang baru bergabung, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe dan tekan lonceng agar channel ini bisa menebarkan kebaikan setiap harinya kepada siapapun. Oke, hadirin wal hadirat, audiens semua yang dirahmati Allah. Pada hari yang berbahagia ini saya akan membahas tentang muqaddimah fikih muqarran ataupun fikih perbandingan mazhab part 1. Nah, untuk semuanya ikuti sampai habis karena pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup penting dan sangat menarik. Muqaddimah fikih muqarran part 1 meliputi ta'rif fiqh al-muqarran, lughatan wa istilahan, yaitu definisi fikih perbandingan menurut bahasa dan istilah. Yang kedua adalah maudhu al-fiqh al-muqarran, yaitu objek pembelajaran fikih perbandingan. Yang ketiga adalah ats-tsamaratul lati yajnihad daris li hadzal ilm, yaitu manfaat mempelajari fikih muqarran. Dan yang keempat adalah al-ikhtiraf fil furu' al-fiqhiyah wa bayan anwa'i wa asbabi, yaitu perbedaan pada permasalahan cabang fikih serta penjelasan tentang pembagiannya dan sebab-sebabnya. Oke. Pertama yang akan kita bahas adalah ta'rif fiqh al-muqarran, yaitu definisi fikih muqarran. Nah, para thalabah, hadirin, audiens semua, menurut etimologi bahasa, al-fiqhu berarti al-fahmu, yaitu pemahaman. Nah, di beberapa literatur kita menemukan bahwa yang dimaksud dengan fiqh adalah al-fahmu ad-daqiq, yaitu pemahaman secara mendalam lagi mendetail. Nah, apa buktinya bahwa fikih bermakna al-fahmu atau pemahaman? Hal ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran pada surat Thaha ayat 26 sampai 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkanlah kekakuan dari lidahku sehingga mereka dapat memahami perkataanku. Nah, di dalam ayat ini, yafqahu bermakna yafhamu, yaitu memahami. Oke, di ayat yang lain, terdapat di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surat Hud ayat 91, Ya Syu'aibu, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami tidak terlalu banyak mengerti terhadap apa yang kamu katakan. Kata nafqah di sini adalah fi'il mudhari' yang bermakna nafham, yaitu kami pahami. Dan di sini ada kata nafi yang yaitu ma nafqah yang berarti ma nafham, kami tidak terlalu memahami. Berarti sudah jelas bahwa fiqh menurut bahasa bermakna al-fahmu. Hadirin para audiens yang dirahmati Allah, penggunaan kata fikih ini sendiri di awal-awal Islam ya diperuntukkan kepada orang-orang yang memahami dan menekuni bidang-bidang ilmu tertentu tanpa membatasi bidang-bidang ilmu yang lain. Maksud di sini adalah jika seseorang merupakan seorang pandai besi, juga dijuluki dengan al-faqih, ya. Al-faqih adalah orangnya, sedang fiqh adalah ilmunya. Ya, di awal-awal Islam, istilah fikih ini diperuntukkan untuk siapa saja yang menekuni atau mendalami bidang tertentu, apakah bidang tersebut bidang agama ataupun bidang-bidang lain. Nah, dengan berjalannya waktu, al-fiqh ini kemudian diperuntukkan kepada mereka-mereka yang menekuni ilmu agama, ya, tanpa membedakan apakah itu ilmu fikih, tasawuf, ataupun tauhid. Jadi siapa saja yang mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, dan mendalami hadis-hadis Rasul, walaupun hadis-hadis Rasul tersebut merupakan hadis-hadis yang tidak terkait dengan fikih,
ya, fikih dalam istilah sekarang tetap dinamakan dengan faqih. Nah, baru setelah ilmu fikih ini menjadi sebuah disiplin ilmu, maka mereka-mereka yang menekuni dan mendalami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis mendapatkan julukan faqih, yaitu orang yang ahli di dalam bidang fikih. Nah, apa definisi fikih? Nah, fikih menurut istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disadur dari dalil-dalilnya yang terperinci. Oke, ya, fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara atau syariat Allah. Nah, timbul pertanyaan, apa itu syariat Islam? Nah, syariat Islam adalah hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, hukum-hukum Allah yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disiplin ilmu ini adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hukum-hukum tersebut dari dalil-dalil tersebut. Ya, saya berikan contoh bahwa kita mempelajari tentang wajibnya melaksanakan sholat atau wajib berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Tentu landasan konseptual ataupun dasar diwajibkannya sholat dan puasa itu berasal dari dalil-dalil yang qat'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, melalui hadis dan melalui Al-Quran dan hadis tersebut kita dapat memahami bahwa hukum melaksanakan sholat dan hukum berpuasa di bulan Ramadan itu wajib. Ya, pemirsa ya. Nah, jadi itu dia tadi definisi fikih menurut bahasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu fiqh al-muqaran. Ya, sebelum kita membahas fiqh al-muqaran, di sini saya akan membahas tentang makna al-muqaran. Nah, al-muqaran itu diambil dari fi'il madhi qarana bimakna wasala. Wa qarana syai' bisyai'i artinya qabalahu bihi. Jadi, muqaran menurut bahasa berarti wasala, sampai. Nah, jika seseorang berkata qarana syai' bisyai' artinya adalah qabalahu bihi, yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu, artinya adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, yang dimaksud di sini adalah muqabalatur ra'yi bir-ra'yi, yaitu berhadapannya pendapat dengan pendapat yang lain. Dan di sini kita bisa melihat koherensinya, ya, yaitu keterkaitan makna bahasa di sini nanti kita akan lihat bahwa cukup kuat, ya, keterkaitannya menurut bahasa. Qarana itu artinya menghadapkan dan sampai. Nah, apa yang dimaksud dengan menghadapkan dan sampai di sini? Sebelumnya kita akan lihat dulu apa definisi fikih muqaran. Nah, fikih muqaran adalah sebuah disiplin ilmu dari ilmu fikih Islam yang membahas permasalahan-permasalahan fikih yang mana para ulama berbeda pendapat terkait hukumnya dikarenakan perbedaan pemahaman atau dalil di antara mereka. Ilmu fikih muqaran amat fokus terhadap perdebatan yang terjadi antara ulama mazhab guna memilih pendapat yang paling kuat. Masya Allah, ya. Jadi, fikih muqaran adalah salah satu disiplin ilmu di dalam ilmu fikih, ya, karena fikih memiliki banyak cabang disiplin ilmu. Ada fikih mawaris, ada fikih kontemporer, ada fikih munakahat atau fikih terkait pernikahan, dan salah satunya adalah fikih perbandingan mazhab. Ya, yang mana para ulama berbeda pendapat. Nah, kita dapat menemukan koherensi bahwa di dalam fikih muqaran ini kita membahas tentang perbedaan pendapat para ulama yang mana mereka saling berbeda, memiliki pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan saling berhadapan. Mana saling berhadapan di sini mereka tidak berseteru, tetapi saling menjelaskan argumen dan dalil yang mereka anggap benar sehingga menghasilkan pendapat yang mereka percayai.
Nah, di sini kita dapat melihat koherensinya cukup kuat ya. Dan wasala yang pastinya kenapa, karena menurut bahasa atau etimologi bahasa bermakna sampai, karena masing-masing pendapat itu menyampaikan pendapatnya, dan pendapat yang berbeda itu sampai ke mereka-mereka yang memiliki pendapat yang lain sehingga mereka berbeda dan akhirnya mempertahankan pendapat mereka masing-masing dengan dalil yang mereka pegang teguh. Oke, jadi sekali lagi, fikih muqaran ini adalah fikih lintas mazhab. Di dalamnya tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, melainkan di sini kita dapat memahami suatu permasalahan fikih dari perspektif mazhab yang berbeda-beda, yang pastinya ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan kita terkait fikih. Oke. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah maudhu' fiqh al-muqaran, yaitu objek pembelajaran fikih muqaran. Nah, namanya juga fikih muqaran atau fikih perbandingan, pasti ada sesuatu yang dibandingkan atau ada sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Maka dari itu, apa yang berbeda di sini? Yang berbeda adalah pendapat-pendapat para ulama. Maka dengan demikian, objek pembahasan atau pembelajaran fikih muqaran adalah permasalahan-permasalahan di mana para ulama berbeda pendapat padanya. Nah, jadi sudah jelas bahwa objek pembelajaran fikih muqaran adalah perbedaan pendapat para ulama di dalam sebuah masalah. Jadi, fikih muqaran tidak membahas permasalahan-permasalahan yang mana para ulama tidak berbeda pendapat, ya. Kenapa? Karena memang tidak adanya pemicu perbedaan pendapat di dalam permasalahan tersebut, seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, dan sebagainya. Oke. Jadi, permasalahan fikih yang terjadi padanya perbedaan di antara para ulama merupakan objek pembelajaran fikih muqaran. Fikih muqaran membahas permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama terkait hukumnya dengan menyuguhkan pendapat mereka pada suatu permasalahan serta memberikan batasan terhadap permasalahan tersebut, atau yang sering disebut dengan tahrir mahallin niza'. Tahapan selanjutnya ialah menjelaskan sebab terjadinya perbedaan di antara para ulama, menyebutkan dalil dari masing-masing kelompok atau ulama, menjelaskan sanggahan terhadap masing-masing dalil, serta jawaban dari tiap sanggahan, jika ada, ya. Kemudian yang terakhir adalah memilih pendapat yang rajih atau pendapat yang paling kuat dan menjelaskan sebab pentarjihan. Sebab kenapa kenapa beberapa ulama memilih atau menguatkan beberapa pendapat tertentu. Oke. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa para ulama itu bisa berbeda pendapat. Nah, kita lihat di sini ada satu quote yang ingin saya kutip, adalah salah satu tahapan pembelajaran fikih muqaran adalah menjelaskan tentang sebab terjadinya perbedaan. Ya, ini nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas para audiens semua akan bahas di Muqaddimah Fikih Muqaran part 2 terkait tentang sebab-sebab kenapa para ulama itu bisa berbeda pendapat, dan sebab-sebab itu banyak ya, lebih dari 7 atau 8, dan yang pastinya butuh penjelasan yang cukup mendetail dan panjang. Dari itu nantikan Muqaddimah Fikih Muqaran part kedua. Oke, jadi kita ketahui bahwa sekali lagi bahwa dalam fikih muqaran ini kita tidak membahas permasalahan tauhid, tidak membahas permasalahan terkait tasawuf. Kita hanya membahas permasalahan fikih, dan itu tidak semua fikih, hanya fikih-fikih yang diperdebatkan atau dipertentangkan oleh para ulama. Ya, mana dipertentangkan di sini ulama berbeda pendapat, sama sekali tidak ada perseteruan, karena ikhtilaful ummah rahmah, karena perbedaan umat itu adalah rahmat. Oke, pemirsa, dan dapat kita juga simpulkan bahwa fikih muqaran ini memiliki tahapan yang cukup lebih panjang ketimbang
fikih yang lain pada umumnya, di mana fikih-fikih yang lain yang disepakati kita hanya fokus kepada pembahasannya, dan kemudian kita hanya fokus kepada hukum dan dalil. Namun dalam fikih muqarran ini kita harus menempuh beberapa tahapan, yaitu diantaranya kita harus menyuguhkannya, kemudian menyebutkan sebabnya, dan kemudian kita harus membatasi. Nah, oke, apa fungsi dari membatasi? Karena kalau tidak kita batasi, maka permasalahan ini akan sangat luas. Nah, saya kasih contoh. Dalam mabahat atau maudhu sholat saja, itu banyak sekali pembahasan, banyak sekali hal-hal yang ulama berbeda pendapat terkait syarat dan rukun. Maka kita harus batasi. Nah, apa yang ingin kita bahas jika kita ingin membahas perbedaan pendapat para ulama terkait membasuh rambut ketika berwudu. Nah, ketika kita sudah membatasi, maka permasalahan yang kita bahas hanya sebatas membasuh rambut saja, ya, hanya sebatas membasuh rambut saja. Kalau tidak kita batasi, nah misal nih kita membahas tentang perbedaan pendapat ulama terkait sholat. Nah, maka pembahasannya itu sangat-sangat panjang, pemirsa. Belum lagi perbedaan pendapat ulama mengenai rukun sholat. Kemudian perbedaan pendapat ulama mengenai sunnah-sunnah sholat. Perbedaan ulama mengenai hukum membaca doa kunut. Dalam wudu aja perbedaan pendapat para ulama mengenai berkumur-kumur, kemudian istinshaq, kemudian batasan rambut yang wajib dibasuh dan sebagainya. Maka seyogianya dan seharusnya kita membatasi masalah apa yang sebenarnya ingin kita bahas, sehingga itu lebih mengerucut dan lebih mudah untuk kita bahas. Oke. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah as-samrat. Nah, nggak ada satu disiplin ilmu pun di dunia ini yang mana tidak memiliki manfaat ketika kita tekuni dan kita pelajari. Nah, begitu juga dengan ilmu fikih muqarran ini. Jadi, barang siapa yang mempelajari ilmu ini pastinya akan mendapatkan faedah-faedah serta manfaat-manfaat yang pastinya baik untuk seseorang yang mempelajari tersebut dan akan berdampak kepada masa depannya. Oke. Nah, apa saja? Oke, ini dia. Nah, yang pertama adalah at-ta'arruf 'ala at-tariqil ladzi yusilul malakah ilmiyah al-fiqhiyah fi ilmi al-fiqh. Jadi manfaat yang pertama adalah mengetahui metode yang dapat memberikan kemapanan fikih dan keahlian dalam bidang fikih. Oke. Mengapa bisa demikian? Pastinya kenapa? Karena mereka-mereka yang mempelajari fikih muqarran itu sudah lebih detail membahas ilmu ini ketimbang orang-orang yang mempelajari fikih. Nah, orang-orang yang mempelajari fikih, mereka hanya membahas tentang definisi, lughatan, wastilahan, kemudian dalil masyru'iyah, arkan syurut, sudah selesai. Tapi mereka-mereka yang mempelajari fikih muqarran, mereka akan mempelajari sebuah permasalahan fikih dari perspektif mazhab yang berbeda, dan kemudian mereka akan mengetahui pendapat masing-masing para ulama dan apa yang melatar belakangi pendapat itu, dalil apa. Nah, terkadang audiens semua, ulama itu bisa berbeda dengan menggunakan dalil yang sama. Dalilnya sama, tapi menghasilkan pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, di ilmu fikih muqarran inilah nantinya akan dijelaskan dan akan diterangkan mengapa dalil yang sama ini bisa menghasilkan pendapat-pendapat yang berbeda. Apa alasan ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam menyikapi satu dalil yang sama. Nah, disinilah di ilmu fikih inilah nanti para audiens semua dan orang-orang yang mempelajari ilmu ini akan mendalami fikih masing-masing mazhab dan konsep-konsep mereka di dalam memahami suatu dalil atau di dalam menetapkan sebuah hukum yang so pasti ini jauh lebih mendetail, ilmunya juga jauh lebih banyak ketimbang kita hanya mempelajari ilmu fikih saja. Ya, terkesan ribet, jelimet, it needs your struggle, it's difficult, tapi di end kamu akan menjadi seseorang yang memiliki kemapanan fikih. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, ini adalah
manfaat yang saya rasakan sendiri, yaitu ilmu ini mengeluarkan mereka-mereka yang mempelajarinya dari kekolotan dan fanatisme buta. Oke, begini ya, banyak orang-orang yang hanya mempelajari satu mazhab fikih saja. Jadi mereka bersikeras dengan fikih Syafi'i mereka. Seringnya ketika melihat orang-orang Islam lain dari mazhab lain melakukan ibadah sesuai dengan konsep mazhab mereka dan itu berbeda dengan mazhab Syafi'i, otomatis mereka akan berkata, oh ini sesat ya, oh saya nggak pernah ngelihat orang yang sholat begini nih, ini pasti ini sesat, ini udah aliran sesat nih. Padahal belum tentu ya pemirsa audiens semua, belum tentu ya. Terkadang memang hal tersebut dibenarkan di dalam mazhab fikih yang lain. Saya berikan sebuah contoh ya. Waktu pertama kali saya menginjakkan kaki di Mesir ya, menempuh S1 di sana, saya betul-betul merasakan kebingungan yang luar biasa. Di mana pada saat itu saya sholat berjamaah, kalau tidak salah sholat maghrib berjamaah, dan ternyata makmum yang berada tepat di sebelah kanan saya adalah seseorang yang bermazhab Hanafi. Ya, saya melihat cukup aneh karena dia tidak merapatkan ujung kakinya ke ujung kaki saya dan bergerak ya, dan banyak sekali bergerak ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, selesai sholat berjamaah, saya menghampiri beliau dan saya bertanya kenapa dan mengapa. Dan kemudian beliau menjawab, saya bukan seorang Syafi'i, saya seorang Hanafi. Di dalam mazhab kami bergerak banyak tidak masalah, hanya bergerak yang terlalu banyak yang seolah-olah kami tidak sholat, itulah yang membatalkan. Dan di dalam mazhab kami juga tidak ada syarat sah sholat atau rukun yang mengharuskan kami mempertemukan tumit kami kepada tumit yang lain, makmum yang lain yang ada di sebelah kami. Cukup bahu bertemu bahu. Nah, di situ saya betul-betul seolah-olah saya betul-betul terbangun. Yang awalnya tadi saya kepengen ngatain kalau dia itu salah, ngatain kalau dia itu sesat. Ternyata itu semua sesuai dengan konsep yang ada di mazhab beliau. Ada satu kisah lagi di mana saya punya teman yang berasal dari Afrika. Nah, pada saat itu bulan Ramadan, saya ingat betul, sekitar 1 jam atau setengah jam menjelang buka puasa, tiba-tiba teman saya ini bersiwak ya, gosok gigi, dan mereka itu rame, nggak satu orang, ada 5-6 orang siwak bareng-bareng di kamar mandi. Dan saat itu saya shock. Dan saya bertanya, ya kenapa kamu sekalian bersiwak di jam segini? Karena di dalam mazhab kami bersiwak itu ya hanya dibenarkan di pagi hari. Maksudnya kalau sudah jam 10 ke atas itu hukumnya makruh. Dan ternyata bersiwak di dalam mazhab mereka, dan mereka itu Maliki, yaitu tidak dibatasi waktunya, pemirsa. Jadi tidak dibatasi, jadi mereka bisa bersiwak sepanjang hari di bulan Ramadan. Oke, yang pastinya ketika saya mengetahui konsep mazhab mereka, saya nggak jadi kolot lagi, nggak jadi fanatisme lagi, nggak jadi emosional lagi. Oke, itu penting. Jadi menjadikan kita menjadi insan yang lebih bijak, insan yang jauh lebih bisa menghargai pendapat dan perbedaan yang terjadi di antara kita, nggak cepat menyesatkan, nggak cepat menyalahkan. Oke, it's so beautiful. Yang ketiga adalah dengan mempelajari ilmu ini, seorang akan mampu mendalami titik-titik terdalam perbedaan pendapat di antara ulama. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, titik-titik dalam ya, kita bisa melihat bagaimana mereka metode mereka dalam menetapkan suatu hukum ya, apa dalil mereka, kenapa mereka tidak menerima hadis yang disuguhkan oleh mazhab lain ya, sedangkan menurut mazhab lain itu adalah hadis yang sah untuk dijadikan sebagai landasan konseptual untuk menetapkan suatu hukum ya. Mereka punya alasan-alasan tersendiri, yang mana alasan-alasan tersebut seringnya tidak dapat kita temukan jika kita tidak mempelajari ilmu ini ya.
ilmu ini benar-benar membawa kita menyelami samudra permazhaban, dan kita dapat melihat bagaimana keunikan-keunikan masing mazhab yang konon kalau kita telusuri masing-masing mazhab dengan dalil mereka, at the end, ujung-ujungnya kita bakal ngomong kayak gini ya pemirsa. Oh iya juga ya, masuk akal juga ya. Nah, seperti itu. Maka dari itu, tidak ada satu ulama pun yang bisa menjamin mazhab mana yang paling baik. Ya, hanya Allah yang tahu, dan keempat-keempatnya itu baik, bahkan sangat baik. Dengan ilmu ini kita bisa masuk ke titik-titik terdalam dan memahami konsep-konsep mazhab, kemudian metode mereka, kemudian syarat-syarat yang mereka yang mereka patenkan di dalam mazhab mereka untuk menerima sebuah hadis, kemudian bagaimana cara mereka menyikapi qiyas dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Yang konon ini sulit ya kita temukan jika kita tidak mempelajari ilmu ini. Selanjutnya adalah ittila' talabah al-ilm al-aqwali ahli al-ilmi wa adillatihi. Nah, oke. Jadi ilmu ini itu memaksa kita untuk mengetahui dalil dan pendapat imam mazhab kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi selama ini mungkin kita sering mengatakan bahwa kita ini Syafi'iyah. Tapi ternyata apa pemirsa? Ternyata apa audiens? Ternyata perkataan kita itu tidak sesuai dengan perbuatan kita. Ya, kita maksudnya apa? Terkadang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dirinya Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, tapi ternyata yang mereka praktekkan bukan atau tidak sesuai dengan konsep mazhab tersebut. Oke, tidak sedikit juga yang tidak mengetahui nama ulama mazhab mereka, konsep-konsepnya dan sebagainya, ya kan? Jadi ilmu ini betul-betul membawa kita untuk mengenal imam mazhab kita dan imam mazhab lain, yang pastinya akan menambah kecintaan kita kepada Islam, dan pastinya juga akan menambah kualitas intelektual kita dan kualitas diri kita, terkhusus dalam permasalahan fikih. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ikhtilaf fil furu' al-fiqhiyah, yaitu perbedaan pendapat para ulama pada permasalahan-permasalahan cabang fikih. Oke. Apa itu ikhtilaf? Ya. Ikhtilaf menurut bahasa adalah adamul ittifaq ala syai'. Ya, perbedaan menurut bahasa adalah tidak adanya kesepakatan terhadap sesuatu. Oh, pasti ya. Kalau memang sepakat, maka otomatis tidak berbeda. Dikatakan berbeda jika tidak ada kesepakatan di dalamnya. Kalau sudah tidak sepakat, berarti otomatis berbeda. Oke? Nah, sedangkan ikhtilaf menurut istilah para ulama fikih adalah ayyadhhaba kullu alim ila khilafi ma dhahaba ilaihi al-akhar wa huwa diddul ittifaq. Yang dimaksud dengan perbedaan menurut istilah para ulama fikih adalah setiap ulama berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama lain. Dengan kata lain, perbedaan adalah lawan dari kesepakatan. Oke. Kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, atau perbedaan antara malam dan siang. Oke. Kenapa dikatakan perbedaan antara malam dan siang? Karena malam dan siang itu sangat-sangat berbeda. Paham ya? Baik dari segi kecerahannya, kemudian apa yang timbul ketika siang ada matahari, ketika malam muncullah bulan. Jadi tidak ada kata sepakat antara malam dan siang. Ya, kita tidak akan menemukan malam dan siang itu sepakat, join berdua, yuk kita sama-sama menyatu. Jadi malam dan siang itu menyatu menjadi setengah malam setengah siang, itu nggak ada. Oke ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan perbedaan. Oke ya. Nah, nah di sini kita akan membahas tentang asbabul ikhtilaf. Sebelumnya kita akan membahas tentang anwa'ul ikhtilaf. Nah, pembagian perbedaan ya. Perbedaan itu terbagi kepada dua. Ada perbedaan yang makbul, ada perbedaan yang mazmum.
Yang makbul adalah perbedaan yang diterima dan terjadi layaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan ada pula perbedaan pendapat yang mazmum, yaitu perbedaan pendapat yang dicela dan ditolak. Nah, apa-apa saja sebab terjadinya perbedaan tersebut, ikuti Muqaddimah Fiqih Muqarran part 2, tetap bersama saya Muhammad Alwin Abdillah LC LLM di channel saya yang pastinya bercita-cita untuk menyebarkan kebaikan setiap harinya dan kepada siapapun ya. Jadi jangan lupa untuk tunggu Muqaddimah Fiqih Muqarran part kedua. Nah, di sini kita nanti akan melihat bagaimana para ulama itu berbeda ya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari zaman Rasulullah ya. Apa saja yang menyebabkan mereka berbeda pendapat, dan itu akan saya bahas di asbab al-ikhtilaf al-maqbul, yaitu sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat yang terpuji, nah atau yang terjadi. Nah, sedangkan perbedaan pendapat yang tercela juga banyak ya. Misal salah satunya bocoran yang akan saya sampaikan adalah kebodohan. Kalau orang bodoh nggak ngerti, mereka akan jauh lebih sering berdebat, lebih sering bertikai ketimbang mereka yang paham. Oke. Sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan tekan lonceng. Dan jika teman-teman dan audiens semua ingin request sebuah pembahasan tertentu terkait fikih dalam bidang ilmu fikih apapun secara spesifik atau secara umum, bisa tulis di komentar di bawah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.